Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur. Kami tahu Tuhan, kami semakin mau diperkaya firman. Kami nggak mau perkara yang sia-sia. Karena saat kami diperkaya firman, hidup kami akan melihat kemenangan yang luar biasa. Kami akan tetap mengalami kekenyangan di masa-masa yang kekelaparan ini Tuhan, karena firman yang buat kami kenyang. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Minta maaf saya tadi ketiduran, enggak pasang waker. Ya, begitu bangun langsung waduh jam 10 lebih 10-an ya. Jadi minta maaf. Nah, kita percaya bahwa kita hari-hari ini tetap semangat ya. Karena kita bukan hanya setiap hari kejar makan secara jasmani yang buat tubuh kita bertumbuh sehat, tapi yang paling penting yaitu ketika kita juga makan untuk roh kita, rohani kita, yaitu apa? Dengan firman Tuhan. Malam ini saya akan ambil tema khotbah, jangan pernah putus pengharapan ya. Kita percaya, kita lihat terlebih dahulu di Yeremia 31 ayat 17. Yeremia 31 ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan ya. Saudara yang lagi putus pengharapan, lihat realita kok enggak berubah-berubah Bu Eli ya. Saudara mungkin lihat realita enggak berubah. Saudara lihat keadaan makin tambah buruk. Saudara mungkin hari ini enggak ada dasar untuk berharap kita bisa lihat hari esok. Sekali lagi malam ini Tuhan berkata buat setiap kita, masih ada harapan untuk hari depanmu. Kita tahu kalau firman Tuhan berkata masih ada harapan untuk hari depanmu, maka jangan sampai kita lebih pintar dari Tuhan. Kita merasa kenapa kita putus pengharapan, karena kita melihat kita sudah tidak ada dasar untuk berharap. Bu Eli, tidak ada dasar untuk rumah tangga saya dipertahankan hari ini karena suami saya dan sebagainya. Bu Eli, tidak ada dasar untuk berharap rumah tangga saya dipertahankan karena istri saya sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu jadi alasan saudara. Bahkan saudara malam ini juga berkata, Bu Eli, saya putus asa karena nggak ada dasar untuk berharap usaha saya bisa pulih. Saya bisa dapat pekerjaan di usia yang tua. Semua lowongan pekerjaan nggak mungkin cari usia. Yaitu ada cerita bagaimana seorang yang cari pekerjaan di usia mungkin 50, itu sesuatu yang sulit, nggak masuk akal. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan itu selalu memberikan harapan ya. Kalau manusia bisa pengharapan palsu, PHP ya. Pengharapan palsu itu manusia. Tapi sekali lagi malam ini, yuk siapa yang putus pengharapan, yakinlah masih ada harapan untuk hari depanmu. Yeremia 31 ayat 17 disimpan saudara ya. Kalau saudara mulai putus asa, baca firman ini. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Saudara katakan waktu kita terpuruk, kita katakan masih ada harapan untuk usahamu di hari depanmu. Ya, Bapak ini cari pekerjaan, begitu banyak yang namanya pelamar-pelamar yang masih muda, berkualitas ya. Tapi ketika dia tahu, Tuhan saya tidak lihat dengan realita dari bagaimana persaingan untuk masuk pekerjaan ini begitu ketat, begitu berat, dan rasanya saya nggak mungkin bisa dipilih dari sekian orang. Kenapa? Karena Bapak ini bukan berpotensi saudara. Semuanya muda, dia usianya sudah 50 ke atas.
Dan tapi satu hal yang dia tahu, makanya malam ini belajar. Setiap kali saudara mulai capek, jangan berkata realita. Tangkep ya, kalau kita mau mengubah realita, membalik keadaan, maka kita harus mengatakan firman. Tangkep saudara. Jadi sekali lagi, setiap saudara yang belajar di masa sukar hari ini, satu-satunya cara untuk bisa membalik keadaanmu yang tidak ada menjadi ada, yang belum terjadi menjadi terjadi, di Mazmur 33 ayat 9 kalau nggak salah. Ayat 9 atau 11. Ayat ini jelas berkata, Tuhan menjadikan yang belum ada menjadi ada, yang belum terjadi menjadi terjadi. Tangkep ya. Jadi hari ini yuk kita punya kuasa di dalam mulut kita. Saudara jangan lagi berkata realita. Saya mulai belajar tidak mau berkata realita, saudara. Kenapa? Karena ketika saya mengatakan firman, saya berkata firman, maka realita ini akan berbalik, saudara. Saudara akan membalik keadaan dengan kuasa Tuhan, hanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tangkep ya? Nah, hari malam ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita nggak boleh putus pengharapan? Karena masih ada harapan atas keuanganmu yang hancur. Hari ini percayalah, masa depan harapanmu di hari esok itu tidak akan pernah hari ini hilang. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Singkat cerita, bapak ini melamar pekerjaan dengan percaya diri. Sementara yang lain lihat bapak ini mencibir. Tangkap ya, karena bapak ini di luar pesaing mereka. Mereka berkata ini nggak mungkin jadi pesaingku karena usianya sudah kepala 5 ke atas. Yang lain muda-muda. Saudara percaya nggak percaya? Kalau Tuhan yang bekerja, yang tidak terjadi akan terjadi. Tangkap ya, salah satunya bapak ini yang diterima di perusahaan itu karena alasannya perusahaan itu membutuhkan orang yang kepala 5 untuk mengawasi bagian pergudangan dan sebagainya. Saudara lihat ya, dan satu kejadian yang tidak mungkin terjadi akan terjadi hanya kuasa firman. Makanya hari ini tidak boleh ngomong realita lagi. Nah, saya akan bahas. Nah, di Yeremia, Yesaya 49. Ayat ini saya persiapkan pada waktu saya ada di pesawat. Ya, Yesaya 49, ayat 23b. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Berarti kalau kita menantikan Tuhan, kita harapkan Tuhan ya, maka tidak akan mendapat malu. Hari ini jangan pernah kecil hati, saudara mulai katakan, ya masih ada harapan untuk hari depanku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Berarti harapanmu akan terlihat hasil yang tidak akan memalukan. Dengan perkataan firman, saudara percaya, saya terlalu yakin anak Tuhan hari-hari ini akan dipelihara oleh firman. Karena hidup mati manusia bukan dikuasai oleh roti. Makan dan minum bukan roti, tapi hidup matinya manusia hari ini adalah ditentukan oleh lidah. Hari ini menggemahkan firman akan makan buahnya. Tangkep ya. Dan hidup manusia ditentukan apa kataku. Hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kok lupa ya saya? Saya kok lupa. Yang lagunya mujizatnya disediakan bagiku ya. Nah, kita percaya kalau bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini percayalah,
kuasa Tuhan yang sama, saya terlalu percaya. Waktu saya merenungkan firman ini, Tuhan itu seperti memberikan saya peneguhan yang kuat. Tuhan cuma bilang gini, satu hal, ini kata kunci. Oh ya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih ya. Nah, Tuhan seperti gini, hari-hari ini di masa sukar, saya pernah membayangkan gini, Tuhan, dulu bangsa Israel itu langsung lihat wujud nyata mananya, jatuh gitu ya, burung puyuh ya. Terus saya bilang gini, Tuhan, kalau di akhir zaman ya, kita hidup di realita masa-masa sekarang, apalagi zaman now gitu ya. Saya cuma bilang gini, apa yang menjadi jaminan ya buat kita lihat realitanya, Tuhan, untuk kita dipelihara. Tuhan ingatkan saya satu hal, hari-hari ini orang benar jangan pernah takut, karena aku memelihara hidupnya, yaitu lewat firman. Apa yang kau percayai dengan firman itu yang akan aku genapi. Yang tidak ada menjadi ada, yang belum terjadi akan terjadi. Di Mazmur 33 ayat 9 itu akan digenapi sama Tuhan. Tapi kita harus kaya dulu. Kita harus punya banyak perbendaharaan firman. Dan kita tidak boleh ngomong realita, kita harus ngomong firman mulai hari ini. Hari ini kalau ditanya orang gimana hari esok kita pasti ada harapan di masa depanmu. Karena firman Tuhan berkata, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, tidak akan mendapat malu. Pastikan dengan kebenaran firman yang memelihara saudara, kita semua tidak akan resesi, tapi kita akan resepsi. Kenapa? Karena firman ini akan memperkaya hidup saudara, firman ini akan mencukupkan kehidupan kita, firman ini akan memerdekakan kita. Iya, terima kasih ya. Mulai sekarang banyak berkata di tengah realita keuanganmu, nyanyi aja lagu ini. Saya mulai banyak tiba-tiba timbul nyanyian yang bisa saya sampai catat dari kemarin ya. Kita sudah belajar kan satu kebenaran lagu ya. Kemarin kita belajar apa? Jalan aduh saya itu lupa kalau enggak lihat catatan ya. Satu hal yang ku percaya ya, ada rencana yang indah. Nah itu, jalanmu tak terselami ya oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tuhan, aku tidak mau tahu banyak hal. Aku tidak mau tahu hutangku. Aku tidak mau tahu semua yang terjadi di dunia dengan keadaan yang menakutkan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Saudara dan saya mulai lagu ya. Kemarin apa? Lagu yang saya juga sudah catat ya, ku hidup sampai hari ini hanya kamu. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Malam ini kita belajar lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil ya. Saudara mulai banyak memperkatakan firman yang hari ini 3 hal saudara. Saya bahas singkat. Kenapa kita nggak boleh putus pengharapan? Karena firman Tuhan jelas berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. 3 hal. Yang pertama, saya ambil semua dari firman. Saudara mulai declare. Yang pertama di Amsal 23 ayat 18 yang berkata, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Itu yang pertama. Tangkap ya. Saudara mulai katakan di depan faktamu, hari depanku tidak akan pernah hilang, harapanku tidak akan pernah hilang. Jangan putus pengharapan, karena masih ada harapan untuk hari depanmu. Yang kedua, kenapa kita jangan putus pengharapan? Roma 5 ayat 4-5a. Roma 5 ayat 4-5a. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji,
tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Nanti saya akan bahas satu persatu. Kita percaya yang kedua, jangan putus pengharapan karena harapan kita di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Yang pertama tadi, harapanmu tidak akan pernah hilang. Yang kedua, harapanmu tidak akan mengecewakan. Tangkap ya. Yang ketiga, kita lihat di Amsal 10 ayat 28. Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Siapa yang berhenti berharap rugi. Harapan orang benar akan menjadi sukacita di Amsal 10 ayat 20, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jadi sekali lagi, kalau kita berharap sama Tuhan, yang pertama tidak akan hilang, tidak akan mengecewakan, tidak akan menjadi sia-sia. Tangkap ya, justru ada sukacita. Tidak ada yang namanya kalau kita berharap tiap hari sama Tuhan, saudara lihat harapan itu sia-sia. Tidak ada saudara. Pastinya akan sukacita. Makanya jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah putus pengharapan hanya karena kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti tadi Bapak itu, secara akal tidak mungkin pesaingnya semua muda-muda. Di antara berapa ratus pelamar, dia orang yang tua usianya. Tapi di antara orang yang terpilih, dia bisa terpilih karena satu kata kuncinya. Dia tidak meletakkan pengharapan dengan melihat fakta, tapi dia berkata, Tuhan, kalau ini memang Tuhan, jalannya Tuhan untuk memberi saya pekerjaan, saya percaya bahwa masih ada harapan. Dan saudara mulai hari ini perkatakan, Tuhan, sekalipun aku lihat realita tokoku tambah sepi. Jujur saudara, saya beberapa hari ini saya lumayan mobile ya. Dari pelayanan Medan lanjut ke Manado ya, sebelumnya ada saya ke Bogor juga. Saya melihat beberapa tempat yang saya lihat itu rumah makan sudah agak sepi. Dan saya mulai tanya beberapa orang usaha itu menurun daya beli, jelas. Semua pada menurun daya beli manusia, mulai dari usaha makanan, apapun semua daya beli sudah mulai menurun. Dan hari ini orang mulai save money. Orang mulai hemat dalam pengeluaran. Tapi sekali lagi saya sudah menekankan buat kita, Tuhan sudah kasih resep buat saudara dan saya. Hari ini Tuhan pelihara hidupmu dengan firman. Jangan takut, makanya hari ini kita makan firman, kita perkatakan firman. Tangkap ya saudara, ini yang memelihara hidupmu. Karena ketika saudara mengerti hidup mati dikuasai oleh lidah, berarti waktu kita menggemakan firman, kita hidup enggak? Kita dimerdekakan enggak? Kita kaya ketika kita memperkatakan firman. Apa yang tidak ada akan menjadi ada. Apa yang belum terjadi akan terjadi hanya dalam sekejap. Itu kuasa Tuhan. Makanya hari ini yuk rajin. Saya nggak tahu kenapa awal tahun 2025 Tuhan suruh saya untuk adakan es teh saat teduh sebelum tidur ya. Jujur saya bilang gini, enggak mau Tuhan. Sudahlah Tuhan, nanti orang bosan lihat saya Bu Eli lagi Bu Eli. Saya juga Tuhan harus ekstra Tuhan siapin firman gitu ya. Tapi hati saya itu ketika Tuhan taruh di hati saya, ternyata saya baru mengerti. Ini masa start 2025. Akan terjadi masa sukar gelombang tidak tahu apa. Dan kita sudah diperlengkapi. Saudara jangan takut yang tidak punya pekerjaan, yang omsetnya lagi turun. Yuk belajar cari pembuktian.
hidup dipelihara oleh firman, itu akan diperkaya, dimerdekakan. Nah, yang ketiga, jadi harapannya tidak akan sia-sia. Tangkap ya, 3 hal ya. Jangan putus pengharapan, karena harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan mengecewakan. Harapanmu tidak akan menjadi sia-sia. Amsal 10 ayat 28 ya. Nah, yang ketiga, yuk kita lihat satu persatu. Saya akan bahas singkat ya. Nanti saudara, setelah selesai saudara renungkan sendiri. Bagaimana harapan yang tidak akan hilang? Buka ya. Hari ini percayalah, harapan yang tidak akan hilang. Itu yang pertama, karena Tuhan jelas sudah sediakan masa depan di Yeremia 29 ayat 11. Bahwa masa depanmu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Jangan putus pengharapan. Saudara ada di masa sekarang, melihat ke depan, semuanya gelap. Saya 15 tahun yang lalu melihat semuanya gelap. Tapi ternyata masa depan saya sampai hari ini adalah masa depan yang cerah. Tangkep ya. Madecer, madein, ndak ada madesu. Orang benar ndak pernah ada yang namanya madesu, tapi madein. Masa depan indah, masa depan yang cerah. Yang kedua, janji Tuhan ya dan amin. Saudara percaya hidup orang benar selalu ditutup janji Tuhan. Yang lagi kesulitan berkat, jangan takut. Berkat tetap ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya, susah payah tidak akan menambahi. Itu janji Tuhan untuk orang benar. Yang ketiga, masa depanmu tidak akan hilang, ada kebahagiaan selama-lamanya. Nanti baca sendiri di Wahyu 22 ayat 12 dan 13. 3 hal saudara ya. Jadi pertama, ada kebahagiaan selama-lamanya. Yang pertama ada janji Tuhan ya dan amin. Masa depan yang indah dan cerah. Itu yang masa depan tidak akan hilang. Saudara kalau tanya sama saya, Bu, gimana masa depan saya? Percayalah, yang tidak pernah hilang dari orang benar, yaitu masa depan yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11, yang tidak akan pernah dengan orang benar, tidak akan hilang. Janji Tuhan ya dan amin. Yang ketiga, yang tidak akan pernah hilang dari orang benar adalah kebahagiaan selama-lamanya. Kenapa? Di Wahyu 22, kalau saudara penasaran, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa Omega, yang pertama, yang terakhir, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itulah masa depan orang benar, sehingga kita tidak perlu takut, tidak akan pernah hilang. Kebahagiaan janji Tuhan, masa depan yang cerah, itu adalah harapan yang tidak akan pernah hilang. Jangan putus pengharapan, nanti semuanya akan hilang, karena janji Tuhan lagi on the way ya. Kita juga lagi on the way ke masa depan yang cerah, yang indah. Kita juga lagi on the way menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan putus pengharapan. Yang kedua, kita lihat bagaimana harapan yang tidak mengecewakan. Nah ini, kalau saudara lihat ya, banyak martir-martir ya, mungkin mati gak dapat sesuatu seperti yang mereka harapkan, tapi mengecewakan gak? Kita lihat di Ibrani 11 ayat 26 sampai 27 ya. Ibrani 11 ayat 26 sampai 27. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai apa saudara? Kekayaan yang lebih besar. Saudara jangan takut hari ini kalau engkau menderita, karena memang engkau sudah jadi orang benar, itu adalah kekayaan yang lebih besar. Siapa yang berkata mengampuni orang yang menyakiti kita bodoh? Enggak. Kita akan mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Saudara tetap hari ini berdiri sebagai orang benar yang tetap punya pengharapan sama Tuhan di tengah masa yang sukar. Percayalah, saudara mendapat kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Lihat ya, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ada upah. Makanya jangan putus pengharapan.
Hari ini engkau mengalami keadaan yang sulit dan kau terus bangun pengharapan. Pasti saudara tidak akan pernah mengecewakan karena saudara akan melihat ada kekayaan yang jauh lebih besar, ada upah yang Tuhan sediakan. 27, karena iman, ini Musa, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja, tidak takut sama manusia. Saudara percaya, lihat ya, apa yang dilakukan Tuhan buat pembelaan orang benar. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Orang berharap itu tidak kelihatan saudara. Tapi percayalah, semuanya tidak akan mengecewakan. Karena ada kekayaan yang jauh lebih besar. Ya, ada kekayaan yang lebih besar dari semua harta di dunia ini. Saudara hari ini tetap berharap. Saudara lihat memang sesuatu yang belum saudara lihat. Saudara pikir, Tuhan gimana besok gimana? Percayalah, malam ini kita belajar. Nak, selama engkau tidak putus pengharapan, selama engkau tetap menjalani kehidupan pikul salib sampai akhir, percayalah ada kekayaan yang lebih besar dari semua harta di dunia. Hari ini jangan pernah kecewa melihat masa lalu. Kenapa ya ikut Kristus kok tambah hidup saya tambah susah, semakin setia ikut Kristus kok hidup saya seperti ini. Saudara percaya, karena kita berharga, mulia, dan sangat dikasihi oleh Tuhan, makanya kita hari ini ngalami hidup yang tidak mudah, supaya kita tidak dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh iblis. Makanya lewat keadaan yang tidak mudah, itu buat kita itu berjaga-jaga. Berapa banyak orang benar kalau hidupnya terlalu nyaman, tidak berjaga-jaga, akibatnya dicuri, akibatnya saudara dibunuh dan dibinasakan. Masalah ini cuman alatnya Tuhan buat kita berjaga-jaga. Setiap hari kita nempel sama Tuhan, kita butuh Tuhan. Makanya hari ini jangan pernah, lihat lompat ayat yang ke-40 ya, kita baca. Dan mereka 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Lihat ya, ada banyak orang yang meninggal martir, tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Hari ini kau sudah berbuat baik, sudah, Tuhan, aku sudah sepenuh hati hidup untuk ngikut Kristus, tapi hasilnya selalu 40 ini yang luar biasa. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Itu sebabnya hari ini jangan pernah putus pengharapan. Sesulit-sulitnya orang benar, ya ada hasil yang tidak mengecewakan, yaitu ada kekayaan yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan, melebihi harta apapun. Saudara jangan lihat hilangnya hartamu, jangan lihat kerugianmu di masa lalu, jangan lihat kerugian di masa sekarang sehingga saudara putus asa, saudara putus pengharapan. Pasti ada hasil yang tidak mengecewakan, yaitu ada kekayaan yang jauh lebih besar dari harta apapun. Saudara, hari ini jadi pengikut Kristus orang benar, tidak ada kata rugi. Saudara ngampuni bukan bodoh. Saudara mengasihi suamimu yang hari ini mengkhianati hidupmu, itu bukan bodoh. Saudara ngampuni ipar mertua yang menyakiti hidupmu, itu bukan perkara yang bodoh. Karena ada sesuatu yang tidak mengecewakan. Tuhan sudah menyediakan semua kekayaan yang jauh lebih besar dari kekayaan apapun di dunia ini. Bahkan Tuhan sudah menyediakan upah, dan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Ibrani 11 ayat 40, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Saudara percaya, kalau pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, jangan putus pengharapan. Amin. Tangkap di masa yang akan datang, pasti ada upah pengganti. Apa yang rugi, apa yang menyakitkan, apa yang kehilanganmu, pasti di depan tidak mengecewakan. Ada kekayaan, ada upah, ada sesuatu yang pasti jauh lebih baik. Jangan takut.
Pasti, karena apa yang saudara lakukan jeripayah dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan, tapi pasti akan melihat hasil. Tangkap ya. Nah, yang terakhir, yuk kita lihat, jangan pernah berhenti. Bagaimana harapan itu mendatangkan sukacita, bukan sia-sia ya. Jadi harapanmu tidak akan pernah hilang. Harapanmu tidak akan mengecewakan, harapanmu tidak akan sia-sia. Kita buka yang paling sering kita baca di Mazmur 126. Ini yang paling membuat kita sukacita, tidak sia-sia. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara dan saya, pasti pengharapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pasti melihat sukacita. Itu karena apa? Karena Tuhan melakukan pengharapanmu nanti seperti mimpi. Pemulihannya akan dengan tertawa dan sorak-sorai. Dan pemulihannya akan melihat perkara yang besar. 3 ini simpan saudara. Ada pemulihan seperti mimpi, pemulihan yang sorak-sorai dengan tertawa, dan pemulihan akan ditutup dengan perkara besar. Makanya tidak pernah sia-sia. Keren ya, Tuhan itu dahsyat. Makanya malam ini saya sudah selesai. Jangan putus pengharapan. Saudara percaya, malam ini yuk ada satu ayat yang bagus di Yesaya 51 ayat 7-8. Ini ayat penutup. Yesaya 51 ayat 7-8. Dengarkanlah aku. Lihat ya. Hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Kita tahu apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Jangan takut jika diaibkan oleh manusia, jangan terkejut jika dinista oleh mereka ya, sebab ngengat akan memakan mereka. Hari ini pastikan dan memakan pakaian mereka, memakan kain bulu domba. Nah ini ayat yang berikutnya yang luar biasa. Tetapi keselamatan daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan sampai keturunan. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan ini, pasti ada keselamatan, kelepasan. Jangan takut. Saudara dan saya sudah disediakan kelepasan yang akan berlanjut ya. Dan malam ini yuk saudara yang lagi terpuruk ya, saudara jangan pernah menyerah, jangan pernah putus pengharapan. Mulai belajar declare firman setiap hari. Kalau saudara tahu hari ini bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, saudara jangan pernah putus pengharapan. Jangan pernah meletakkan pengharapanmu kepada manusia atau berharap dengan orang kaya, bangsawan yang membuat saudara nanti kecewa. Saudara mulai hari ini letakkan pengharapan kita hanya satu-satunya kepada Tuhan yang berkata akan ada yang namanya keselamatan untuk selama-lamanya, dan pasti ada kelepasan. Hari depanmu masih ada harapan untuk hari depanmu. 3 hal ini akan menyertai orang benar. Yang pertama apa saudara? Harapanmu apa? Tidak akan hilang. Saudara mulai profetik ya. Tuhan, aku percaya hidupku di depan adalah madein. Hidupku ditutup dengan janji Tuhan dan kebahagiaan selama-lamanya, karena Engkau Alfa dan Omega. Tangkap ya. Saudara mulai yang putus pengharapan, saudara berkata, aku gak mau putus pengharapan Tuhan, aku gak mau. Aku pasti akan lihat sesuatu. Dan kita percaya kemarin kita sudah belajar, kita tetap kenyang ya. Kita tidak akan pernah kelaparan, justru masa kelaparan boleh terjadi, masa kelemahan kita tetap kuat ya. Saudara percaya itu, jangan takut, semua yang terbaik Tuhan sudah genapi. Yang kedua, harapannya tidak akan pernah mengecewakan. Apa yang tidak pernah mengecewakan dari Tuhan? Karena Dia sudah sediakan kekayaan yang jauh lebih besar. Tuhan sudah sediakan upah. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang lebih baik. Kalau martir aja yang totalitas hidup buat Tuhan,
Tuhan tidak pernah berhutang. Buat saudara dan saya, Tuhan juga tidak akan pernah berhutang. Rasul Paulus adalah seseorang yang berani bayar harga tanpa melihat hasil. Dia setia menyelesaikan pertandingannya. Tuhan berikan upah yang luar biasa. Rasul Paulus 2/3. Hari ini kita kenal Rasul Paulus sebagai rasul yang hebat karena dia berani bayar harga duri dalam daging sampai mati pun ya kepalanya dipenggal, saudara. Hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, berkorban buat Tuhan, dan harapanmu tidak akan sia-sia. Ada sukacita, yaitu mimpi nanti akan digenapi, sorak-sorai tertawa, bahkan pemulihan akan ditutup oleh perkara besar. Saudara tangkap semua ini, jadikan remah mulai hari ini. Dengan kaya akan firman, saudara akan membalik keadaan. Apa yang sulit bagi Tuhan, tidak ada perkara yang sulit. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap miliki pengharapan. Walaupun keadaan hidupmu, pesaing-pesaingmu begitu berat ya. Mungkin kalau kita lihat ada banyak orang yang bilang gini, Bu, kalau lihat usaha sepinya Bu, saya itu ya putus asa loh Bu, down. Gimana enggak down Bu Eli? Kebutuhan hidup itu loh kalau dihitung-hitung, aduh mahalnya Bu Eli. Jujur hari-hari ini banyak orang yang takut juga karena PHK. Ya kita tidak tahu, ini sudah awal tahun, PHK aja sudah puluhan ribu, ribuan. Berbicara bukan 1, bukan 10 orang, bukan ratusan orang, tapi ribuan, puluhan ribu. Kira-kira kalau saudara jadi manusia yang hidup di zaman now, saudara ketakutan enggak? Jelas. Tapi satu hal, ada berita sukacita buat saudara dan saya yang hari ini kaya firman. Tuhan akan pelihara hidup saudara dengan firman-Nya setiap hari. Saudara waktu buka mata, saudara ucapkan firman. Saudara mau tidur, saudara renungkan firman. Maka firman itu akan menjadi kekuatan. Percayalah, orang yang hatinya berbunga-bunga, yang punya pengharapan akan firman, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Pada waktu tidur, Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Yuk kita berdoa, karena saya besok harus pelayanan ke Malang ya. Saudara yuk, saudara yang punya putus pengharapan, saudara taruh tangan saudara di dada. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada, di mana mereka benar-benar mengalami keadaan yang sulit sehingga mereka putus pengharapan. Mereka menghadapi realita fakta yang tertutup tembok tebal. Realita fakta mereka di depan itu laut sehingga mereka berkata, Tuhan, gak bisa aku melewatinya. Namun satu hal Tuhan berkata malam ini, nak, percaya. Engkau pasti bisa melewati laut karena aku yang membelahnya. Engkau pasti bisa melewati tembok yang tebal karena aku yang meruntuhkannya. Engkau pasti bisa bangkit di tengah 7 kali orang benar jatuh. Aku yang akan membawa engkau bangun kembali. Jangan putus asa, semua tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan malam ini semua tangan yang ditaruh di dada, mereka yang sudah mengalami kesesakan, mereka menerima kelegaan. Karena firman-Mu akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang belum terjadi, khususnya buat rumah-rumah yang belum laku dijual, aset yang sulit dijual. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami istirahat Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless, sampai jumpa besok ya. Besok ada ST lagi. Tuhan Yesus memberkati.